Tadi Ustadz bilang pada waktu kaum Nasoro mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan atau sebagai Tuhan seperti itu. Iya. Kemudian langit mau runtuh, gunung mau pecah seperti itu. Apakah ada kaitannya juga dengan lukewasi atau berjalannya tanah dan tenggelamnya tanah sinkhole seperti itu, Iya. Ustadz? Nah, jelas ketika terjadi musibah, ya, itu adalah dikarenakan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu sesuatu yang sudah pasti. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala telah terjadi musibah pada waktu itu. Ya, apa nasihatnya Umar? Umar bin Khattab berkata, kalau seandainya musibah ini masih terjadi, ya aku tidak lagi tinggal bersama kalian. Ini sekarang menambah lebih baik, dokter, Umar bin Khattab atau mbah-mbah sekarang ini? Waduh, ya, sahabat Umar lah. Mereka kalau ada mbah ini, Nanti nggak dapat musibah. Kan ini na'udzubillah. Umar bin Khattab, beliau justru mengingatkan tentang dosa. Iya, dan juga ternukilkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika terjadi gempa pada waktu itu di Kufah, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah memperingati kalian. Maka jadikanlah ini sebagai peringatan untuk kalian bertobat kepada Allah. Jadi bukan dipanggil orang-orang pinter, ya untuk datang ke gunung, datang ke laut supaya nggak terjadi bencana dan lain sebagainya. Dan subhanallah, kembali kita kepada apa yang kita sebutkan. Mungkin kita di Aceh dulu kan terjadi tsunami, dokter. Bagaimana orang-orang mencari rumah yang dekat dengan, yang jauh dengan laut supaya tidak kena bencana. Dan subhanallah, Allah nampakkan sekarang kepada kita, tentara Allah itu bukan satu. Ya, ketika kita berbuat maksiat, sangat mudah bagi Allah untuk mendatangkan apa saja untuk kita. Sangat mudah. Dan Allah telah ingatkan dalam ayat-ayatnya, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus kepada mereka ayat-ayat kami kecuali sebagai bentuk untuk menakut-nakuti mereka. Ya enggak? Nah, sekarang orang pindah ke gunung atau pindah ke tempat yang lebih tinggi. Ya, supaya tidak terjadi tsunami, supaya dia tidak terkena mudarat nanti ketika dekat dengan laut. Tapi subhanallah, bagaimana Allah nampakkan, ya rumah, ya jangankan rumah, dokter, sapi yang beratnya mungkin hanya 500 kilo, butuh 5 orang untuk menariknya. Ini kebayang nggak, rumah yang ada pondasinya, yang ada asasnya, ditarik sama orang nggak mampu. Ini berjalan, dokter. Pohon kelapa berjalan, tiang listrik berjalan. Ini kan sebenarnya Allah ingin menampakkan kebesarannya. Sesuatu apapun itu sangat mudah bagi Allah. Sesuatu yang nggak masuk akal buat manusia, ya tanah itu kayak seperti ombak. Ini kan nggak masuk akal. Ya nggak, dokter? Nggak masuk akal buat kita. Tapi begitulah sebenarnya, ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita menghentikan bentuk-bentuk kesyirikan, menghentikan dosa, menghentikan maksiat. Karena dimanapun kita berada, ya Allah akan bisa datangkan bencana dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, tapi kalau seandainya dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa bertobat, ya wallahu alam, kapan lagi kan kita bisa bertobat dengan kondisi seperti ini? Padahal ini kan sebagai bentuk kasih sayang Allah seperti yang saya sebutkan tadi, dokter.